Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihimul kirami ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul dalam rangka penyelesaian tugas di mata kuliah hukum konstitusi dan lembaga negara. Kan tetapi pertemuan kita ini tidak terlepas dari nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kita semua, maka patut kita sama-sama mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya hormati, sebelum kita mulai dalam mempresentasikan tugas makalah kita yang akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama nanti pembukaan, yang selanjutnya adalah perkenalan, yang acara selanjutnya ini pembacaan makalah oleh narasumber, yang selanjutnya diskusi. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara kita pada hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya perkenalan diri, mulai dari saya sendiri. Nama Subandi, NPM 620 720 72 FH 18. Di sini saya bertugas sebagai narasumber, sebagai moderator. Yang selanjutnya dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih moderator. Nama saya Fajri, NPM 1920 Di sini saya sebagai narasumber pertama. Selanjutnya. Terima kasih moderator. Di sini saya perkenalkan diri atas nama Astriani. Saya sebagai narasumber kedua. Terima kasih untuk moderator. Perkenalkan, nama saya Adrian Oktavandi. Saya sebagai narasumber ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Di sini izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Deni Zarwani, NPM 6197 2062 FH 18. Di sini saya sebagai narasumber 4. Terima kasih. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Basuki Sudrajat. Saya sebagai narasumber 5. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Acara selanjutnya ini pembahasan terkait dengan hasil penelitian ataupun makalah yang telah kita sama-sama kerjakan. Yang selanjutnya nanti akan dipresentasikan atau akan dibacakan oleh para narasumber secara bilgiran. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum saya membacakan tentang hasil penelitian sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Moderator tadi, perlu saya sampaikan dulu mengenai latar belakang dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Dari Pengadilan Agama, yakni merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat atau pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang peradilan agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jadi pengadilan agama selaku pengadilan tingkat pertama mempunyai tugas pokok dan fungsi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Kemudian pengadilan agama Selong sebagai pengadilan tingkat pertama, maka pengadilan agama Selong harus melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan menjaga agar peradilan yang diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya di pengadilan agama Selong. Dan setiap kegiatan tugas pokok pada pengadilan agama Selong serta pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna pengadilan harus transparan, akuntabel dan dapat diakses oleh publik melalui media atau website yang telah tersedia di setiap pengadilan. Nah, itu tadi mengenai latar belakang dari lahirnya pengadilan agama. Kemudian pengadilan negeri Selong, pengadilan negeri yakni merupakan salah satu dari pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah lingkungan Pengadilan Tinggi NTB yang mempunyai wilayah hukum meliputi seluruh wilayah kota yang terdiri dari 21 kecamatan, yaitu Kecamatan Jerowaru, Ruah, Sakra Barat, Sakra Timur, Kecamatan Sakra, Labuan Haji, Kecamatan Selong, Ngasbage, Terara, Mentonggating, Kecamatan Sipur, Sukamulya, Lenek, Ringgasela, Suralaga, Wanasaba, Suela, Ringgabaya, Sembalun, Sembelia, dan Kecamatan Aiman. Jadi itu tadi sepintas tentang wilayah kerja dari pengadilan agama, pengadilan negeri. Selanjutnya nanti akan disampaikan tentang rumusan masalah sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen, yakni yang pertama bagaimana tugas dan fungsi pengadilan agama Selong. Kemudian yang kedua adalah bagaimana tugas dan fungsi pengadilan negeri Selong. Dan pembahasannya mungkin akan disampaikan oleh narasumber yang kedua. Pada Ibu Asriani kami persilakan. Saya akan lanjutkan ke pembahasan tugas dan fungsi pengadilan agama. Tugas pengadilan agama yaitu pengadilan agama sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan atau kehakiman. Memiliki tugas pokok memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Selanjutnya pengembangan sarana, prasarana penyempurnaan terus dilakukan dan pemberian akses kepada publik tentang pelaksanaan tugas-tugas pokok pengadilan. Dan pengembangan pengetahuan sumber daya manusia melalui pembinaan dan pengawasan yang berpedoman kepada ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur sebagai berikut. Ayat 1. Ketua pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya. Fungsi pengadilan agama. Pengadilan agama sebagai lembaga peradilan agama tingkat pertama mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut. Fungsi peradilan. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur sebagai berikut. Bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Fungsi yang kedua, fungsi pengawasan. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur sebagai berikut. Ayat 1. Ketua pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya. Ketiga, fungsi nasihat. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur sebagai berikut. Ayat 1. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila
apabila diminta. Fungsi administratif. Angka 3 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur sebagai berikut. Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya badan yang harus dilaksanakan oleh pengadilan, maka adanya perhatian yang besar terhadap tata cara dan pengelolaan administrasi pengadilan. Hal ini sangat penting karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi, baik di bidang perkara maupun kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatan kantor, dan lain-lain, tetapi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri. Oleh karena itu, administrasi pengadilan dalam undang-undang ini dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya. Walaupun dalam rangka koordinasi pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada seorang pejabat, yaitu panitra dan merangkap sekretaris. Fungsi akses kepada publik. Pasal 62A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengatur sebagai berikut. Ayat 1. Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. 2. Pengadilan wajib. Ayat 2. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak putusan diucapkan. Selanjutnya, fungsi bantuan hukum atau advokasi. Pasal 60C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengatur sebagai berikut. Ayat 1. Pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Ayat 2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut sampai memperoleh kekuatan hukum tetap. Fungsi lain-lain. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur sebagai berikut. Ayat 2. Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pasal 49 dan pasal 51, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. Baik Pak Moderator, selanjutnya akan dibacakan oleh yang ketiga. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi pengadilan negeri. Yang pertama, ketua pengadilan. Tugas dan fungsinya antara lain yaitu menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin atau pembangunan, dan melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksana tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para hakim maupun seluruh karyawan. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam pelaksanaan pengawasan atas. Yang pertama, penyelenggaraan pengadilan dan pelaksanaan tugas para hakim dan penjabat kepanitraan, sekretaris dan jurisita di daerah hukumnya. Yang kedua, masalah-masalah yang timbul. Yang ketiga, masalah tingkah laku atau perbuatan hakim, pejabat, kepanitraan, sekretaris dan jurisita di daerah hukumnya. Keempat, masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung. Tugas selanjutnya yaitu memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruangan kepanitiaan daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara. 5. Menetapkan panjang biaya perkara dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu. Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara pro deo atau tanpa membayar biaya perkara. Tugas dan fungsi wakil ketua pengadilan. Pertama, membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksananya serta perorganisasiannya. Yang kedua, mewakili ketua bila berhalangan. Yang ketiga, melaksanakan delegasi wewenang dari ketua. Yang keempat, melakukan pengawasan inter untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku, serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.
Tugas dan fungsi hakim. Yang pertama, hakim pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Kedua, dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Tugas dan fungsi panitera. Pertama, kedudukan panitera merupakan unsur pembantu pimpinan. Yang kedua, panitera dengan dibantu oleh wakil panitera dan panitera muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan. Ketiga, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang tersimpan di kepanitraan. Keempat, membuat salinan putusan. Kelima, menerima dan mengirimkan berkas perkara. Enam, melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh ketua pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan. Tugas dan fungsi wakil panitera. Pertama, membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta perorganisasiannya. Kedua, membantu panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara dan membuat laporan periodik. Ketiga, melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan. Keempat, melaksanakan tugas yang didelegasikan panitera ke depannya. Tugas dan fungsi panitera muda. Pertama, membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksananya serta keorganisasiannya. Kedua, membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan atau penyusunan laporan sesuai dengan bidang-bidangnya masing-masing. Program dan fungsi dan tugas pokok panitera pengganti. Membantu hakim dalam mempersidangkan perkara perdata dan pidana serta melakukan kegiatan persidangan tersebut kepada panitera muda yang bersangkutan. Fungsi dan tugas pokok sekretaris. Sekretaris pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum. Yang pertama, kepala sub bagian umum memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan mengenai surat keluar dan surat masuk yang bukan sifat perkara. Tugas, fungsi dan tugas pokok dan fungsi jursita. Yang pertama, jursita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh hakim ketua majelis. Yang kedua, jursita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan. Tiga, jursita melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan negeri. Keempat, jursita membuat berita acara penyitaan yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak yang terkait. Sekian dari saya, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan narasumber yang sudah membacakan ataupun menjelaskan secara detail terkait dengan pokok bahasan pada makalah kita. Acara selanjutnya yakni diskusi yang nantinya kita akan mendiskusikan terkait dengan hasil dari penelitian kita yang telah kita laksanakan kemarin. Untuk itu silahkan teman-teman kita sama-sama diskusikan apa saja yang menjadi permasalahan atau pertanyaan yang belum kita pahami terkait penelitian kita. Kepada teman-teman silahkan kalau memang ada pertanyaan ataupun yang lainnya kita akan sama-sama rembukan. Mungkin dari saudara Mbak Sofi terkait dengan penyampaian dari narasumber ada yang belum jelas ataupun yang perlu dipertanyakan, kami persilahkan. Iya, terima kasih.
ingin saya tanyakan ini kepada narasumber, bahwasanya ini contohnya ada kasus perbuatan pencabulan. Kebetulan korban ini di bawah umur. Kewenangan pengadilan mana yang berhak untuk mengadili kasus tersebut? Silakan, barangkali teman-teman. Penegasan. Baik, mungkin sistem kita di diskusi ini adalah mungkin langsung tanya jawab kan. Artinya satu yang menanyakan langsung kita jawab tanpa kita tampung dahulu. Terkait dengan pertanyaan dari saudara Basofi Sudrajat, kaitannya dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh seseorang pelaku terhadap anak di bawah umur. Nah, ini yang ditanyakan adalah terkait dengan pengadilan mana yang berhak untuk mengadili. Silahkan mungkin teman-teman yang lain untuk menanggapi atau menjawab pertanyaan dari teman kita. Baik, saudara Mbak Sofi Sudrajat, saya akan mencoba untuk menjawab semampu saya. Jadi karena kita berada di wilayah Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, jadi kita akan terkait permasalahan kasus asusila di bawah umur akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Selong atau Peradilan Umum di bawah naungan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya mungkin bisa diperjelas sama Bapak Fajar. Silakan Pak. Iya, baik, terima kasih. Sekedar menambahkan, memang benar apa yang dikatakan Ibu Asriani, kalau kita mengacu ke tugas dan fungsi dari pengadilan negeri itu tadi sudah jelas di awal tadi sudah kita sampaikan mengenai perkara-perkara yang ditangani oleh pengadilan negeri. Tadi saya sudah menyampaikan di pembahasan tentang kewenangan dari pengadilan agama, yakni menangani perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak dan sedekah dan ekonomi syariah. Jadi dengan penjelasan yang tadi maka sudah cukup jelas tentang tindakan asusila ini adalah kewenangan pengadilan negeri, bukan pengadilan agama. Mungkin sekedar itu yang saya sampaikan. Mungkin ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan yang tadi, jadi kalau kita berbicara tentang tindak asusila berarti kita sudah masuk ke ranah pidana ya. Tepatnya kita membahas tentang KUHP, di mana tindakan kekerasan terhadap anak memang sudah melanggar dari undang-undang KUHP sendiri. Dan tentunya pengadilan yang berhak untuk mengadili itu semua yaitu Pengadilan Negeri Selong, karena itu termasuk dalam melanggar tindak pidana. Tapi ada juga tindak asusila yang ditangani oleh pengadilan agama. Contoh kecil misalkan pernikahan dini. Sementara perkawinan itu tentunya diadili adalah pengadilan agama. Tapi nyatanya pernikahan di bawah umur itu sudah masuk dalam kekerasan seksual atau tindak asusila. Tapi yang sulitnya memang di Indonesia ini, di mana banyak anak-anak yang memang sudah mengalami kecelakaan, tanda kutip kecelakaan,
yaitu memang tidak bisa untuk dilerai oleh pihak pengadilan negeri maupun pengadilan agama, karena itu sudah menyangkut hak asasi namanya, karena sudah kecelakaan terlebih dahulu dan sudah mengandung lah dalam tanda kutip. Jadi memang itu dilemanya di situ untuk tindak pidana asusila ini, karena memang tindak untuk kekerasan seksual itu, pernikahan dini itu sudah masuk dalam tindak asusila itu sendiri. Di pengadilan agama sendiri, contoh dalam perkawinan itu banyak diadili tentang perkawinan, contoh perceraian ya, di mana perceraian itu juga di Lombok Timur sendiri sudah terdapat ribuan kasus perceraian, di mana pihak perempuan lebih dominan untuk menggugat cerai suami. Begitu juga untuk kasus dispensasi ya namanya, untuk permohonan pernikahan di dalam perkawinan. Dispensasi itu memang kebanyakan pihak di bawah umur lebih mendominasi untuk dilakukannya dispensasi, tapi banyak juga ditolak gitu. Tapi untuk penolakan sendiri paling susah itu dah di kasus asusila atau kecelakaan terlebih dahulu gitu. Begitu Pak Moderator. Baik, sudah kita dengarkan tadi terkait dengan penjelasan tentang apa yang ditanyakan tadi. Yang bisa kita garis bawahi di sini adalah baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri mungkin ada wewenang masing-masing untuk mengadili, tergantung dari konteks dari pelanggaran hukum itu sendiri. Contohnya tadi yang seperti yang dijelaskan oleh saudara kita, bahwa kalau itu murni terkait dengan pencabulan, itu wewenangnya pengadilan negeri. Akan tapi kalau pencabulan itu dilakukan ya di bawah umur atau dengan ya yang masuk kekerasan, dia masuk di pengadilan agama ya. Kekerasan itu langsung pengadilan negeri. Terus kalau yang di pengadilan agama itu pernikahan dininya, oke. Termasuk dalam kekerasan sosial. Ya. Baik, mungkin cukup jelas Pak Safi ya. Yang selanjutnya mungkin ada yang perlu kita diskusikan, yang menjadi persoalan yang kita temui di lapangan. Pak, ada lagi? Atau di pengadilan negeri kasus-kasus apa yang ada ini, apakah kasus yang melanggar perdata tidak dilakukan atau bagaimana? Secara umumnya itu kasus perdata atau tanah. Ya, kemudian yang kedua pidana dan termasuk baik, jelas dari pertanyaan saudara kita tadi terkait perkara apa saja yang diadili di pengadilan negeri, kewenangan dari pengadilan negeri. Oke, silakan teman-teman yang bisa menjawab, silakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab dengan sekemampuan saya. Jadi perkara-perkara yang yang ditangani oleh pegawai negeri, yakni masalah perdata, kemudian termasuk kejahatan maupun pelanggaran, dan kemarin sesuai dengan hasil penelitian yang kita tanyakan sama Pak Hakim kemarin ya, Pak Hakim, bahwa di pengadilan negeri itu yang mendominasi adalah kasus perkara perdata. Kemudian masalah narkoba, dan masih banyak kasus-kasus kejahatan yang lain
Cuma yang mendominasi yang 2 tadi. Sesuai dengan hasil penelitian kemarin itu yang disampaikan oleh Bapak Hakim selaku narasumber kita waktu wawancara. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa menambahkan atau menanggapi terkait penjelasan wewenang apa saja yang diadili di pengadilan negeri. Mungkin Bu Asriani sebagai kebetulan bekerja di sana mungkin bisa lebih memperjelas lagi jawaban dari saudara Fajri. Oke, silakan. Jadi yang ditanyakan tadi adalah perkara apa saja yang diadili sebagai kewenangan dari pengadilan negeri. Baiklah, mungkin pengadilan negeri bertugas yaitu tugas fungsi dan pokoknya itu atau wewenang itu untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara pidata di tingkat pertama yang masuk pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman dan pelaksanaan diskusi ini berjalan dengan lancar. Mungkin bisa kita simpulkan bahwa apa yang sudah tugas yang kita laksanakan ini sesuai dengan regulasi dari pelaksanaan tugas. Intinya kita sudah berusaha maksimal mulai dari pelaksanaan wawancara dan proses diskusi terkait pelaksanaan penelitian. Yang selanjutnya mungkin kita akhiri. Untuk mengakhirinya, mari kita sama-sama tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.